Halo Sobat Traders, kembali berjumpa dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Nah Sobat Trader, di video kali ini kita akan membahas mengenai compression, supply, and demand, di mana kita dapat mempelajari arah pergerakan harga naik atau turun, seberapa kuat trennya, kapan akan berbalik atau meneruskan pergerakannya. Nah Sobat Trader, ada clue-clue di mana kita bisa mengetahui area supply dan demand dan di mana kita harus melakukan open buy ataupun open sell yang terbaik. Mari simak videonya berikut ini. Halo Sobat Traders, kali ini kita akan mempelajari mengenai compression supply and demand, di mana dengan compression supply and demand ini kita akan mengetahui pergerakan harga apakah masih kuat naik atau turun, ya, dibantu dengan supply zone dan demand zone. Apa itu demand zone? Demand zone itu area permintaan, di mana jika permintaan semakin tinggi, misalnya suplainya tetap, pasti harga itu akan naik. Sehingga kita bisa lihat di sini harga akan terus naik, ya. Nah, supply zone kita tahu hukum ekonomi kalau persediaan makin banyak tapi permintaan misalnya tetap, ya, harga itu akan turun. Semakin banyak persediaan, ya, sementara permintaan tidak naik, maka harga akan mengalami penurunan, ya. Nah, nanti kita akan contohkan dalam MetaTrader mengenai demand and supply zone ini, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kita melihat compression supply and demand. Biasanya sudutnya itu sekitar 45 derajat, ya. Misalnya seperti ini, curam turun, ya, kemudian perlahan mengalami kenaikan, ya, naik, ada koreksi, naik, koreksi gitu, ya, tapi arahnya naik gitu, ya. Nah, ini compression biasanya setelah terjadi compression yang sudutnya biasanya sekitar 45 derajat, ya, setelah mencapai area supply di sini terus langsung turun, ya, lebih kencang daripada yang sebelumnya. Nah, ini juga contohnya, ya, ketika naik terus terjadi di sini compression, turun perlahan-lahan, ya. Sudutnya 45 derajat juga, kisarannya seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui sudutnya 45 derajat? Nggak usah pakai busur gitu, ya, tapi kita lihat aja antara sumbu X, ya, yang biasanya datar gitu, itu bisa pakai crosshair, nanti saya tunjukkan di MetaTrader, dan sumbu Y yang vertikal gitu, ya. Nah, antara tengah-tengahnya itu pasti 45 derajat gitu, ya. Jadi nggak usah pakai busur, kita bisa lihat kira-kira sudut 45 derajat gitu gimana. Nah, ini setelah turun compression gitu, ya, ada compression. Nah, kemudian bergerak naik, ya, lebih kencang seperti itu, ya. Jadi langsung melebihi posisi tertingginya yang sebelumnya, ya, Sobat Trader. Kita lihat contoh. Nah, ini contohnya kan, harga sedang turun. Kemudian terjadi pergerakan naik turun gitu, ya. Nah, ini ada area-area demand-nya berdasarkan posisi, kalau mau naik berdasarkan posisi yang terendah dengan terendah gitu, ya. Kita bisa lihat beberapa. Nah, kita bisa lihat di sini
posisi terendah yang ini nggak menembus posisi terendah yang sebelumnya ya. Ini juga ya, jadi ada beberapa area-area ya yang di sini ini berdasarkan terendah ini ke terendah ini tuh ya. Nah, ini posisi terendah ini ya, lama-lama naik ini sekitar sudutnya sekitar 45 derajat. Nah, begitu terjadi break ya, bukan hanya break ini tapi juga break terendah ini gitu ya, turun drastis. Ya, jadi justru kita siap-siap ya, bukan siap-siap istilahnya apa? Ambil buy di sini, justru kita siap-siap di sini untuk ambil posisi sell. Karena setelah compression mencapai area supply atau area demand itu ya akan terjadi jual atau beli. Nah, ini contohnya juga ya. Setelah turun melebihi posisi terendah ini, turun. Kemudian dia mulai naik. Nah, ini ada area demand-nya ya. Dibuat itu. Nah, ini masih terus naik, posisi terendahnya tidak melewati posisi terendah sebelumnya ya. Nah, ketika sampai atau mendekati ya, tidak hanya sampai tapi bisa juga mendekati. Nah, ini mungkin ngepas atau kurang sedikit gitu ya. Terus kemudian turun ya, turunnya drastis, kita bisa sell di sini ya, arahnya bisa sampai posisi ini ya. Kita nggak ambil target profitnya ini harus turunnya kenceng gitu sampai ke misalnya ke sini, enggak. Kita tetap pasang target 1 berdasarkan terendah ini, target 2, target 3, target 4, target 5 seperti itu. Mari kita coba di MetaTrader. Kita bisa lihat ini posisi USD JPY. Ya. Ada posisi di sini. Kita bisa lihat ada posisi tertinggi. Ya. Posisi tertinggi pertama ini yang paling tinggi, ini posisi paling rendah ya. Nah, kita bisa lihat contohnya ini, kita bisa buat area supply. Area supply itu yang di atas. Kita lihat. Ya, object shapes rectangle. Tarik, bisa. Ini kalau area supply dibuat dari tertinggi pertama ke tertinggi kedua atau ketiga gitu ya. Bisa berdasarkan ini, bisa dari tertinggi ini atau tertinggi ini gitu ya. Kita Oke, sobat trader. Ya, ini ditarik dari sini ke posisi sini ya. Tertinggi yang ini. Nah, ini terendah ini bisa kita buat insert object shapes rectangle. Dari posisi terendah ini bisa ke posisi yang terendah ini ataupun ini. Kita coba tarik aja berdasarkan yang ya ini sini sesuai ya, pas juga di sini. Oke, sobat trader, memang ada lebih di sini tapi nggak masalah, kan tidak melewati posisi terendah yang ini sebelumnya ya. Nah, ini adalah demand zone, area permintaan, dan ini adalah area supply ya. Kita bisa lihat di sini ketika dibuat ini, nah terbentuk akhirnya ini ada turun, sudutnya sekitar 45 derajat ya. Kalau kita lihat, kita coba tarik di sini ya. Dari posisi tertinggi ini ke posisi terendah ini ya,
Bisa kita lihat di sini sudutnya 45 derajat. Ya. Kita coba pakai crosshair ini ya, crosshair ya seperti yang saya katakan, di mana yang horizontal adalah sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kita lihat di sini bahwa memang sekitar 45 derajat atau 50 derajat lah ya sudut yang merah ini ya. Artinya ini udah memenuhi compression ya. Kita bisa buat misalnya kalau terjadi hal seperti itu, kita bisa lihat ya, ada compression. Misalnya ini kan posisi seperti ini ya. Lalu ada lagi, kita bisa lihat ya, posisi ya, ada compression. Ya, berdasarkan posisi tertinggi ini ke posisi tertinggi ini gitu ya, tertinggi ini ke posisi tertinggi ini gitu ya. Enggak, jadi ada compression di mana ada compression di mana posisi tertingginya tidak melebihi posisi tertinggi sebelumnya. Nah, memang sempat ada ini melewati ini ya. Nah, tapi ketika melewati ini enggak apa istilahnya, grafiknya belum selesai ini ya. Setelah selesai ini ada grafik selanjutnya, ini kembali lagi turun ya, kembali lagi turun. Jadi dia tidak melanjutkan kenaikannya ya, sehingga masih menunjukkan bahwa ya masih akan terjadi tren turun seperti itu. Nah, kita bisa lihat misalnya di posisi yang tertinggi ini, misalnya kita buat posisi rectangle lagi ya. Ini posisi tertinggi ini ke posisi tertinggi yang ini. Nah, ya, ketika dibuat ini sama dengan posisi ini, sempat naik, oke, tapi satu grafik ya belum selesai, ya, kemudian muncul grafik baru, masih turun. Oh, ini berarti masih ada peluang nih untuk turun, kayak begitu. Tapi ternyata hanya sampai di batas. Kita bisa lihat di sini. Akhirnya setelah compression ini, harga terus mengalami kenaikan. Ya, kita bisa lihat akhirnya sampai ke area supply. Ya, sobat traders, sudah lihat kan videonya? Cukup menarik bukan? Nah, kalau sobat trader ada pertanyaan, jangan lupa menuliskan di kolom komen yang terdapat di media sosial kami. Dan juga sobat trader, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya, supaya sobat trader sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Sobat trader, saya juga menginfokan kepada sobat trader untuk bergabung di dalam komunitas kami, Telegram Foreximpro Community, di mana di Telegram Foreximpro Community ini sobat trader dapat berinteraksi dengan
trader-trader lainnya. Dapat juga berkomunikasi dengan analis-analis. Sobat trader juga akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan berita-berita. Sobat trader juga akan mendapatkan hasil-hasil dari live trading yang telah kami lakukan, bahkan update-update dari live trading tersebut. Jangan tunda lagi Sobat Trader. Mari bergabung bersama kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit!